Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur pagi hari ini kami boleh bangun dengan kekuatan dari Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami boleh merenungkan firman Tuhan sebelum kami melakukan aktivitas kami. Kami rindu membuka hati untuk firman-Mu, melandasi apapun yang akan kami lakukan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Karena itu urapi kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Berbicaralah Bapa kepada kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Ya shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Kita boleh berjumpa kembali. Kita boleh bangun semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan yang sudah menjaga dan melindungi dan menyertai kita. Baik, kita akan membaca firman Tuhan pagi hari ini. Sebelum kita melakukan aktivitas, kita mau merenungkan firman Tuhan yang pasti akan menjadi kekuatan bagi kita. Hari ini firman Tuhan diambil dari Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-30 mulai. Yohanes pasal 4 ayat 30. Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Ayat 31. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Ayat 32. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Ayat 33. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu untuk dimakan? 34 kata Yesus kepada mereka, makanlah, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bapak Ibu, jadi kisah ini terjadi ketika Yesus firman Tuhan berkata berjumpa dengan perempuan di Samaria di sumur. Saudara masih ingat terjadi sebuah percakapan di sumur ketika Yesus berjumpa dengan seorang perempuan di Samaria. Pada waktu itu mereka melintasi daerah Samaria ketika Yesus melakukan perjalanan. Dan saat itu dia ingin meninggalkan Yudea dan ingin kembali ke Galilea, tetapi Yesus harus melintasi Samaria. Lalu di situ dia berjumpa dengan seorang perempuan yang datang ke sumur. Ingat waktu itu ada sumur Yakub dan perempuan itu menimba air dan terjadilah percakapan. Yesus berkata dia datang pada jam 12 siang dan dia ternyata suaminya banyak, dan akhirnya terjadi percakapan tentang penyembah yang benar, menyembah dalam roh dan kebenaran. Pada waktu itu murid-murid Yesus meninggalkan Yesus itu sendiri. Mereka sedang masuk ke kota untuk membeli makan karena mereka sudah lapar, saudara. Dan ketika mereka kembali, saudara, mereka mengajak Yesus makan. Dan mereka berkata kepada Tuhan Yesus, tadi dikatakan ayat yang 31, sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah, karena mereka sudah datang dari luar kota, dari dalam kota membawa makanan kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab kepada murid-muridnya, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Yesus bilang, padaku aku sudah punya makanan, makananku engkau tidak kenal. Ketika itu murid-muridnya saling bertanya satu dengan yang lain, siapa yang telah memberi dia makanan? Yang datang ke sini untuk memberi dia makanan? Saudara, lalu pada waktu itu mereka saling bertanya satu dengan yang lain, adakah orang yang memberi sesuatu kepada Yesus untuk dimakan? Tetapi Yesus menjawab, Yesus berkata, makananku ialah yang melakukan kehendakku dan mengutus, makananku adalah yang kehendak dan yang mengutus aku. Makanan itu adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Kalau kita nggak makan, kita pasti pusing, lemah, nggak berdaya. Kadang orang yang mau diet, mau puasa, mereka nggak kuat. Karena makanan itu nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Supaya kita bisa kuat, bahkan gizinya itu harus lengkap, harus cukup. Nggak bisa kekurangan satu apapun, karena bisa berbahaya bagi tubuh. Pada intinya makanan itu adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Begitu juga dengan Yesus, selama ada di dunia, Yesus itu makan. Makanya Yesus pergi, murid-murid Yesus pergi mencari makanan untuk Tuhan Yesus. Tetapi ketika sesaat itu mereka menawarkan Yesus makan, Yesus bilang, padaku ada makanan yang engkau tidak kenal.
Yesus adalah Tuhan yang selalu berbicara dalam perumpamaan. Tuhan suka memakai pernyataan-pernyataan yang memiliki hikmat yang tinggi, dan itu bukan hikmat manusia tetapi hikmat Allah. Lalu murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Siapa yang sudah memberikan engkau makanan? Adakah orang lain yang memberikan engkau makanan?" Yesus menjawab, "Makananku ialah melakukan kehendak Bapa di surga dan menyelesaikan pekerjaannya." Wow, saudara, ternyata bagi Kristus, bagi Tuhan Yesus, selain makanan jasmani, Tuhan Yesus memiliki makanan yang juga luar biasa bagi dia sendiri, bagi rohaninya. Sesuatu yang sangat dibutuhkan, yaitu adalah makanan. Dan Yesus berkata, "Makananku ialah melakukan kehendak Bapa di surga." Saudara, betapa pentingnya melakukan kehendak Bapa di mata Tuhan Yesus. Sehingga dia berkata, "Makananku ialah melakukan kehendak Bapa di surga." Dalam hidup ini, dalam pengenalan kita kepada Tuhan, tidak lain tentunya kenapa kita baca Alkitab, kenapa kita berdoa, kenapa kita bangun dengan merenungkan firman Tuhan. Satu tujuannya supaya kita ini semakin mengenal kehendak Bapa di surga. Saya bersyukur banyak saya mendengar kesaksian orang-orang berkata, "Saya ini Kristen dari dulu, tetapi saya baru mengenal kehendak Tuhan sejak mendengarkan firman Tuhan yang ada di YouTube, ada di gereja, yang ada di mana-mana." Ternyata melakukan kehendak Bapa itulah sesuatu yang sangat penting, bahkan tidak kalah pentingnya dengan makanan jasmani kita. Kenapa Yesus menyampaikan itu kepada murid-muridnya? Tentunya Tuhan mau supaya murid-muridnya itu mau belajar. Kamu jangan hanya makan makanan yang jasmani, jangan hanya makan nasi, makan capcay, makan bakmi kuah, bakmi babi. Itu orang-orang Kristen itu yang makanannya begitu. Tetapi Yesus bilang, engkau harus makan sesuatu yang lain yang tidak kalah pentingnya. Yang sangat penting dalam hidup ini ialah melakukan kehendak Bapa, kata Yesus, dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara, percayalah kita semua ini terpanggil untuk melakukan kehendak Bapa di akhir zaman. Apa kehendak Bapa bagi hidupmu? Apa rencana Tuhan bagi hidupmu? Inilah yang harus kita temukan dan menyelesaikan pekerjaannya. Tuhan mau kita itu terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Sekecil apapun itu, jangan kau bilang, "Aku tidak bisa apa-apa, aku tidak bisa melakukan ini, aku tidak bisa melakukan itu." Temukan dalam dirimu yang pasti itu bisa dipakai Tuhan, dan itu adalah karunia yang Tuhan berikan kepadamu. Jangan bilang, "Saya nggak bisa," tetapi katakan, "Aku bisa Tuhan melakukan kehendak-Mu, menyelesaikan pekerjaan Bapa." Bayangkan loh, Tuhan Yesus berkata melakukan pekerjaan Bapa dan menyelesaikannya. Saudara, kita semua suatu saat akan meninggalkan dunia ini, dan ketika kita bertemu dengan Tuhan nanti, apa yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan? Bukan soal harta banyak, bukan soal uangmu banyak, bukan soal pencapaianmu di dunia, tetapi ketika kita menghadapi Tuhan, kita persembahkan bagi Tuhan, kita melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Kenapa Yesus berkata kepada murid-muridnya agar mereka sadar bahwa makanan itu bukan hanya makanan fisik, tetapi ada makanan yang lebih yang harus mereka sungguh-sungguh perlukan untuk dibutuhkan dalam hidup ini, yaitu melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Sebelum Tuhan Yesus datang, sebelum pintu ditutup, saudara, selama masih ada waktu dan kesempatan, marilah kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, bekerja bagi kepentingan Tuhan, melakukan kehendak Bapa. Lalu mungkin banyak yang bertanya, bagaimana kita bisa mengerti kehendak Bapa? Baca Alkitabmu, saudara. Karena Alkitab, firman Tuhan itu adalah isi hati Tuhan sendiri. Ketika kita baca firman Tuhan, kita tahu kehendak Tuhan dalam hidup kita. Saya berdoa supaya kita semua semakin teguh mencari Tuhan dan kita semakin mengandalkan Tuhan. Maka itu kita mau tundukkan kepala dan kita renungkan firman Tuhan dan kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami boleh
mendengarkan firman-Mu, bahwa kami harus melakukan pekerjaan Tuhan dan menyelesaikan pekerjaan-Mu, melakukan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh mengikuti Engkau di dalam hidup kami, menyelesaikan segala sesuatu yang harus kami selesaikan sampai kami terima mahkota kehidupan kami. Kami mau melayani-Mu senantiasa Tuhan Yesus, mengiring-Mu Bapa dan melakukan kehendak-Mu. Itulah yang kami inginkan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.